Baiklah, kita mulai saja ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Sonia Piscayanti karena sudah mengajak Tiang untuk ikut mendongeng dari rumah. Hari ini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Tuung Kuning. Dongeng ini cukup bersejarah bagi Tiang. Karena kenapa? Karena Tuung Kuning ini adalah salah satu naskah perdana saya, perdana kami di jurusan Bahasa Indonesia Angkatan Tiang. Halo teman-teman, yang seangkatan dengan Tiang, karena Pak Artike ketika itu memberikan naskah ini untuk dipentaskan perdana. Dan sekarang saya mau mencoba menarasikan itu dalam bentuk dongeng. Mudah-mudahan terhibur. Untuk yang belum hadir, durusang dikit. Untuk yang sudah hadir, bertahan dulu ya. Karena durasi cukup panjang nanti. Swastiastu, Bapak Kepala Sekolah Titiang, Pak Wayan Wirnaya, Suksemu ampun hadir. Wih, ada Rai. Rai, aku duluan, nanti sebentar kamu ya. Oke, baiklah. Sekarang kita mulai ya. Mbak Sonia bisa mulai ya? Sip. Dikisahkan ada seorang bobotoh yang bernama Ipuda. Ipuda memiliki istri yang bernama Luhwayan. Ipuda ini adalah bobotoh yang setiap harinya pergi pagi, pulang malam hanya untuk menyabung ayam. Metajen. Tiada hari tanpa metajen. Rasanya hidupnya hanyalah untuk ayam-ayamnya saja. Sedangkan Luhwayan, ia adalah ibu rumah tangga yang pekerjaan sehari-harinya bangun pagi, memasak, menyapu, mengepel, menyiram, dan memelihara ayam-ayam jago milik suaminya. Hingga suatu ketika Luhwayan hamil. Kehamilan Luhwayan ini merupakan kehamilan yang pertama. Tentu bagi pasangan suami istri, kehamilan pertama ini adalah kebahagiaan. Tetapi tidak bagi Luhwayan. Kalian tahu kenapa? Karena kata-kata dari suaminya. Luhwayan, sebentar lagi kita akan punya anak. Rasa-rasanya kalau anak itu laki-laki, maka ia akan kujadikan sebagai bobotoh yang terkenal. Ia nanti akan menjadi penerusku, menjadi bobotoh metajen di segala wilayah. Tapi kalau anak itu terlahir perempuan, maka jangan biarkan anak itu kulihat batang hidungnya.
Anak itu setelah lahir langsung saja kau cincang. Langsung saja kau berikan sebagai pakan ayam-ayamku. Mendengar perkataan suaminya itu, Niluhwayan tidak berdaya. Niluhwayan menjadi sedih. Setiap hari ia memohon kepada leluhur, kepada Yang Pitara, agar keturunannya kelak bisa menjadi laki-laki. Agar keturunannya kelak terlahir laki-laki, seperti apa yang diidam-idamkan oleh suaminya. Oh Yang Pitara, tiang nunas, mangdene sane yang numadi adalah anak laki-laki seperti yang diharapkan suami hamba. Selama kehamilannya, Niluhwayan tidak pernah tenang. Ia selalu berdoa, berharap, hingga tibalah 9 bulan. Usia kehamilannya mulai memasuki usia tua. Dan itu artinya inilah saatnya ia akan melahirkan darah dagingnya. Perempuan cantik ini kepadaku. Tidak, aku tidak rela membiarkan darah dagingku dicincang oleh suamiku. Oh anakku, cantik rupamu, tetapi tidak secantik nasibmu. Oh tidak, aku tidak akan membiarkan suamiku melakukan tindakan kejinya kepada darah dagingnya. Sebaiknya anak ini aku titipkan saja pada Mimi. Akhirnya Niluhwayan pergi menuju rumah ibunya. Sesampainya di rumah ibunya kaget. Loh, gimana ya? Siapa itu loh? Siapa yang kamu ajak? Cantik sekali. Inikah cucu Mimi? Inikah cucu Mimi cantiknya?
kenapa kamu sedih loh? Bukankah bayi ini normal? Lengkap? Tidak ada cacat sedikit pun? Tapi kenapa kamu menangis? Udah Meme, Tiang tidak berdaya Meme. Karena kalau anak ini lahir perempuan, maka ia akan dicincang oleh suamiku dan dijadikan makanan ayam-ayamnya. Tolong Tiang Meme. Apa? Sekejam itu? Sekejam itu suamimu terhadap anakmu? Bagaimana ya? Bagaimana kalau anak ini kau titipkan saja pada Mimi? Biar Mimi yang merawat anak ini. Biar Mimi yang menjaganya, dan Mimi yakinkan kalau tidak ada satu orang pun yang akan tahu kalau tuung kuning ada pada Mimi. Mendengar perkataan sang Mimi, akhirnya Nilowayan menjadi lega. Ia mengucapkan terima kasih kepada ibunya karena telah mau merawat darah dagingnya. Kemudian ia pulang. Sesampainya di rumah, ia mencincang. Apa yang dicincang? Ari-ari anaknya dicincang, diayak hingga lembut, kemudian disebarkan kepada ayam-ayam jago milik suaminya. Tak berapa lama, datanglah sang suami. Loyan, perutmu kemana? Kamu sudah melahirkan? Lalu anakku apa? Laki-laki bukan? Ada apa dengan wajahmu loh? Anakku laki-laki bukan? Ampun Beli, ampun, anak kita perempuan. Apa? Anak kita perempuan? Sudah kau cincang? Sudah kau berikan kepada ayam-ayamku? Sampun Beli. Anaknya perempuan, tapi aku hanya diberikan ari-arinya saja. Anaknya perempuan, tapi dititipkan pada neneknya. Lowayan! Tega kamu begitu. Kamu telah menipu aku. Kamu telah bersekongkol dengan ibumu. Lowayan kesakitan. Lowayan tersiksa. Ampun Beli. Kamu telah membohongi aku loh. Tak ada maaf. Sekarang, detik ini juga kamu pergi. Ambil anak itu. Ambil anak itu dan serahkan kepadaku. Biar aku saja yang mencincang anak itu. Mendengar perkataan Ibuda,
lumayan menjadi sedih. Ia berjalan lunglai, lemas, tidak berdaya. Kemudian ia pergi ke rumah memenya untuk menjemput Duong Kuning. Sesampainya di rumah memenya, ia kaget. Ia kaget melihat keajaiban bahwa anaknya telah tumbuh besar dan pintar menenun. Kemudian ia mendekati anaknya. Loh Duong Kuning, mari pulang nak. Sepertinya ibu tidak bisa menyelamatkanmu lagi. Ayahmu sudah tahu semuanya. Mari kita pulang. Mohon maaf karena Mimi sudah tidak bisa menjagamu lagi. Mimi, jangan sedih. Jangan sedih, Mimi. Bapak tidak salah. Bapak sudah menepati janjinya karena ia tidak mau ingkar dengan apa yang sudah dikatakan. Tetapi jangan sekarang, Mimi. Karena aku belum selesai menenun. Aku belum selesai menyelesaikan baju yang akan kukenakan nanti ketika aku dicincang oleh Bapak. Mendengar perkataan sang anak, kemudian Nilowayan berjalan kembali pulang. Tetapinya sesampainya di rumah, Hipudak marah. Hipudak tidak terima alasan yang disampaikan Nilowayan. Dan akhirnya ia berjalan membawa golok yang sudah ia asah. Membawa golok yang sudah sangat tajam yang akan ia pakai untuk mencincang Duong Kuning. Sesampainya di rumah mertuanya, ia melihat Duong Kuning yang sedang menenun. Duong Kuning membuka tangan, menyapa sang ayah. Bapak datang untuk menjemput Tiang. Lepaskan. Jangan kau coba-coba untuk merayu aku, karena rayuanmu tidak ada artinya buatku. Tenang saja, Bang. Hari ini Tiang tidak akan mengelak. Hari ini karena Bapak sudah menjemput Tiang, maka Tiang siap untuk ikut dengan Bapak. Tapi apa yang terjadi? Si Duong Kuning ke kamar dan mengenakan baju hasil tenunannya. Ia tampak cantik. Kemudian ia berpamitan kepada neneknya. Dadong, sepertinya sekarang adalah waktunya Tiang pamit pada Dadong. Tolong jaga Mimi Tiang. Tiang titip Mimi dong. Jaga pula kesehatan Dadong. Mohon maaf karena Tiang tidak bisa merawat Dadong. Tidak bisa memenuhi kewajiban Tiang sebagai seorang cucu karena
Iya, ya sudahlah. Jeneng tuang kuning. Adi jani tuang kuning megede. Dadang sing ikhlas. Anden malu tong. Cai puda. Dong ngadengan je malu bang. Je meme ngubah cucon memene. Dijek kena cai ne tadi bape. Adi dong tega kini. Mendak beh. Idiolas meme jangan lagi berbicara. Ini adalah anak tiang. Dan ini adalah darah daging tiang. Dan terserah tiang. Mau tiang apakan. Akhirnya tuang kuning dibawa keluar dari rumah mertuanya. Dan di perjalanan tuang kuning berkata, "Bape, tolong bawa tiang ke hutan. Di hutan ada pohon besar. Di sanalah Bape boleh mencincang tiang." Baiklah, mereka berjalan menuju hutan. Sesampainya di sebuah pohon besar, tuang kuning menghentikan langkah bapaknya. "Bape, bukan di sini tempatnya, tetapi ada pohon paling besar di hutan ini. Di sanalah saya akan menyerahkan nyawa tiang kepada Bape." Baik. Sambil juga ia meminum tuak yang ia siapkan. Karena seperti biasa, orang sadar tidak akan bisa mencincang dengan baik. Tapi kalau orang mabuk, ia akan bisa melakukan apa saja. Sesampainya di pohon besar kedua, tuang kuning berkata, "Bape, disinilah engkau boleh mencincang. Aku siap. Tapi sebelum engkau mencincangku, tolong ambilkan batang pohon pisang itu. Letakkan batang pohon pisang itu di bawah pohon ini." Si Bape sambil sempoyongan mengangkat batang pohon pisang itu dan meletakkan di bawah pohon sesuai dengan apa yang disampaikan oleh anaknya. Kemudian tuang kuning merebahkan dirinya di atas pohon pisang. "Bape, silakan cincang tiang. Saya sudah siap." Kemudian dengan penuh emosi, dan amarah, si pudak mencincang anaknya, Ternyata tak setetes darah pun ada di hadapannya. Ternyata yang ia cincang adalah batang pohon pisang. Apa ini? Mana tuang kuning? Apa ini? Si pudak pulang ke rumah sambil membawa
potongan-potongan dari pohon pisang yang telah ia cincang tadi, yang telah ia anggap bahwa itu adalah tuung kuning. Kemudian sampai di rumah, ia menebarkan cincangan niduk pada ayam-ayamnya. Lalu apa yang terjadi? Tak sedikit pun cincangan-cincangan itu ditoleh oleh ayamnya. Jangankan dimakan, ditoleh pun tidak. Itu membuat Ipudak menjadi marah. Ia marah, kemudian ia menangkap semua ikan, semua ayam-ayam itu dan dibuang. Ia menyesal. Kemudian ia bersimpuh di kaki Nilawaya. Maafkan aku loh. Apa yang sudah aku perbuat? Aku telah membunuh tuung kuning. Aku telah melenyapkan darah dagingku sendiri. Ini semua karena aku terlalu memikirkan ayam ketimbang kau dan anakku. Oh, tuung kuning, anakku. Maafkan Bapak. Maafkan karena terima kasih. Oke, selesai. Terima kasih buat yang sudah menonton. Hai Suksema, semeton Buleleng, semeton Denpasar. Hai Kang Yang Niki dari rumah pangadegen guys. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Sonia Piscayanti, penegak Mahima Niki, Bliole, senior-senior tiang, rekan-rekan seperjuangan tiang yang jurusan bahasa Indonesia. Kita bernostalgia. Hari ini mengingatkan kita bahwa dulu kita pernah pentas naskah tuung kuning. Sayang si Tuki ndak ada di sini ya. Andaikan Tuki menonton, mungkin Tuki akan tereliminasi dan saya yang menjadi peran Nilawaya. Harapan. Oke, baiklah. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Bapak Ibu tiang, Suksema sampun nonton, Tiade, Pak Ngah. Oke, tiang tutup hari ini dengan ucapan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf jika ada kata-kata tiang yang kurang berkenan karena ini hanyalah dongeng, hanyalah cerita. Suksema, Om Santi 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 Om.